bagaimana produk ini bisa dipakai dan diminati lagi di tengah masyarakat. Soal Anda mau terjerat seperti apapun, nggak peduli gitu loh. Ya, padahal credit scoring aja ini belum diperbaiki. Yang kita khawatirkan adalah bunga rendah ini akan memicu dan memancing masyarakat untuk meminjam lebih buas lagi tanpa ada batasan tertentu. Akhirnya apa? Yuk kita kupas bareng-bareng. Anda boleh lihat di sebelah saya sini. OJK menyampaikan batas maksimum manfaat ekonomi pinjaman daring. Manfaat ekonomi pinjaman daring. Apanya yang bermanfaat? Bermanfaat bagi investor di pinjaman daring, bermanfaat bagi pemilik si pinjaman daring, atau bermanfaat bagi OJK. Kalau bagi masyarakat tidak ada manfaat. Ya, walaupun mereka digiurkan dengan bunga rendah, ya, walaupun mereka digiurkan dengan promosi yang sangat luar biasa, tetap aja ini tidak bermanfaat sama sekali bagi masyarakat. Ini ya teman-teman semuanya. Anda boleh lihat di sebelah saya dulu di sini. OJK menyampaikan, OJK merilis penyesuaian batas suku bunga atau manfaat ekonomi bagi layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang dikenal sebagai pinjaman daring atau PINDAR. Penyesuaian mempertimbangkan kondisi perekonomian, meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh industri non-LPBBTI, mendorong pembiayaan sektor produktif dan UMKM, serta peningkatan kinerja keuangan dan efisiensi penyelenggara LPBBTI. Ya, ini dia sampaikan tenor kurang lebih dari 6 bulan, ya, itu 0,3%. Ini kurang dari 6 bulan. Kalau tenor lebih dari 6 bulan, itu 0,2%. Oke. Habis itu berlakunya untuk pinjaman konsumtif yang tadi itu 0,3 sampai 0,2. Itu pinjaman untuk kebutuhan pokok. Untuk pinjaman yang produktif, mikro dan ultra mikro, 0,275 dan 0,1. Untuk yang kecil dan menengah itu 0,1, 0,1. OJK sudah hebat. Dalam pengaturan bunga-bunga ini saya tidak lanjutkan ya teman-teman semuanya. Ya percuma aja, sama aja nanti ujung-ujungnya saya juga ikut mempromosikan juga ikutnya nanti ya kan. Jadi OJK memang soal bunga nggak ada masalah gitu loh. OJK sudah hebat. Mengatur segi bunga sudah hebat gitu loh. 0,1% sampai 0,3% udah segini. Tapi praktek di lapangan OJK mengawasi. Yang jadi masalah adalah praktek yang terjadi di lapangan. Ya, bukan soal tulisan yang disampaikan OJK. Kalau tulisan semuanya sudah banyak. COJK nomor 19 itu sudah cukup di dalamnya gitu loh. Sekarang prakteknya OJK mengawasi nggak? Dari tahun 2023 akhir OJK menerbitkan COJK nomor 19, diberlakukan sejak Januari 2024 sampai sekarang Januari 2025. Aturan mana yang sudah diawasi oleh OJK? Penerapan bunga, penerapan denda, satu orang cuma boleh meminjam sekian, pinjol wajib kerjasama dengan asuransi, penagih hutang tidak boleh melakukan hal seperti ini. OJK yang mana? Yang sudah diawasi dengan tegas gitu loh. Karena hampir setiap saat OJK kecolongan. Bunga yang diatur dengan fakta yang terjadi di masyarakat itu bertolak belakang. OJK boleh cek masing-masing rakyat ya atau masyarakat yang meminjam langsung di pinjol, berapa dana yang dipotong, berapa mereka menerapkan bunga untuk pinjaman di bawah 6 bulan tadi. Ya, sama-sama kita buktikan teman-teman semuanya. Ini OJK sudah mulai promosi nih. Saya rasa ya teman-teman boleh catat video saya yang 4 Januari ini. Kita akan banyak menampung nantinya korban-korban gara-gara pinjaman online. Akan banyak tindakan-tindakan menyimpang dari para korban pinjaman online yang disebut namanya PINDAR hari ini. Dan akan banyak kasus-kasus yang nekat ya melakukan segala tindakan yang buruk yang merugikan diri dia gara-gara si PINDAR. Kita buktikan nanti teman-teman.
Ya, ini kan upaya OJK ini untuk tetap mempertahankan pinjaman online supaya eksis selalu di tengah masyarakat. Supaya masyarakat yang ingin memenuhi keinginannya silahkan gitu loh. Tadi kan sudah juga digiurkan untuk UMKM dan segala macam gitu loh. Tenor yang singkat, bunga yang tinggi, ya, cara penagihan tidak manusiawi. Rasa saya UMKM tidak akan mampu gitu loh. Kalau UMKM disatukan dengan pinjaman online atau pinjaman daring. Gimana pendapat teman-teman semuanya? Di satu sisi memang sudah jelas gitu loh, pada akhirnya semuanya akan terjadi. OJK berupaya dulu menutupi nama pinjol, habis itu dimunculkan nama Pindar, habis itu OJK-nya lanjut promosi. Harusnya OJK mencoba sesekali, ya, untuk memberikan literasi layaknya pinjol memasang iklan di semua platform media sosial. Coba OJK literasi semua masyarakat seperti pinjol hari ini menerapkan iklan mereka. Iklan mereka di semua aplikasi yang masih aplikasi itu berbaur dengan online, itu pasti ada iklan pinjol. Bahkan kita menghapus watermark untuk kita mengedit video atau foto aja, kita harus tonton dulu iklan pinjol selama 30 detik. OJK mampu nggak? Sesekali coba OJK bikin juga iklan literasi pengenalan pinjol, bahaya dari pinjol, bahaya dari Pindar kepada masyarakat seperti pinjol memasang iklan mereka. Berani atau tidak? Keseimbangannya gitu loh. Tapi kalau OJK melakukan literasi hanya di Instagram OJK, nggak cukup. Ya, hanya melalui YouTube OJK, nggak cukup. Hanya mengandalkan media sosial OJK, nggak cukup. Hanya masuk ke kampus-kampus, nggak cukup. Berani nggak OJK? Kalau memang benar-benar ya OJK ingin mengedukasi rakyat Indonesia, berani nggak OJK membikinkan literasi, ya, pengenalan dampak-dampaknya, bahaya-bahayanya, manfaat-manfaatnya. Coba OJK bikinkan satu iklan layaknya si pinjol memasang iklan, pasang di semua platform media sosial. Ya, hari ini masyarakat tidak tahu lagi harus mengakses apa. Setiap yang dia akses berhubungan dengan sinyal internet, pada akhirnya iklan pinjol lebih awal. Apapun aplikasinya, ya, asalkan itu sudah terhubung ke internet, pasti iklan pinjol mereka temukan. Bisa nggak OJK seperti itu? Biar ada keseimbangan. Biar masyarakat tahu juga, oh ini dampaknya, oh ini resikonya. Jangan hanya OJK menghimbau, giliran ada korban, ilegal yang disalahkan. Ini tahun ini teman-teman semuanya, sekarang kan pinjol legal sudah berganti nama Pindar itu. Kalau tahun ini ada korban gara-gara si Pindar ini pinjol yang akan disalahkan. Karena sebutan pinjol itu buat ilegal. Sebutan Pindar itu buat pinjol legal. Ini akan rame masalah pinjol nantinya. Pasti ponisnya, oh gara-gara pinjol itu. Pasti OJK nanti akan berani menyampaikan di media dengan ini. Wah itu benar gara-gara pinjol. Kan kita sudah bilangin pinjol itu adalah ilegal, Pindar adalah legal. Makanya buat masyarakat, pinjamlah, cek 2L, legal dan logis. Ya, akhirnya akan seperti itu. Ini untuk menutupi jangka panjang loh teman-teman. Karena pasti akan memakan korban. Pasti. Ya, dalam sisi apapun Pindar ini akan memakan korban. Nanti konferensi pers yang terjadi, penutupan. Mereka akan mencoba menutupi semuanya dan memberatkan perkara ini kepada ilegal. Ini yang akan terjadi teman-teman semuanya gitu loh. Ya, jadi paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi Anda sudah mengerti kenapa nama Pindar ini dikedepankan. Bukannya malah biarkan aja lah dengan nama pinjol, tapi perbaiki aturannya, perbaiki regulasinya. Jadi orang-orang yang meminjam lebih dari 3, ini kok bisa? Kan seperti itu pertanyaannya. Kok bisa orang-orang meminjam lebih dari 3 aplikasi? Kok bisa dia mencaci maki sementara ada aturan? Kan harusnya ini yang diperbaiki. Tapi nggak ke sana larinya OJK. OJK lebih mempertahankan bagaimana 97 pinjol yang legal hari ini ditambah dengan peleter dan segala macam, totalnya mungkin ratusan juga. Ya, ini tidak hilang sama sekali. Ini tetap beroperasi. Ya, dan itu juga kan yang diminta kepada Presiden Prabowo, tolong dong OJK-nya dipertanyakan lagi spesifik soal pinjol ini bagaimana.
Kayak apa OJK mengawasi? Coba Bapak Prabowo bentuk juga tim independen untuk mengawasi OJK juga. OJK ini bekerja atau tidak? Ya, karena sudah mulai ngawur gitu loh. Bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Mungkin dari saya cuma itu aja. Pendapat saya kurang lebih apapun itu konsepnya hari ini akan memakan korban yang lebih banyak. Walaupun seperti apapun, bunga seperti apapun yang mau diterapkan, korban akan lebih banyak. Tahun ini korban gara-gara Pindar akan lebih banyak. Tapi korban tersebut akan dibebankan kepada korban pinjol. Ditutupi masalah Pindarnya. Silahkan isi pendapat Anda di kolom komentar. Ada apa sebenarnya dengan OJK? Adalah dana mas. Dana mas adalah pinjol legal dan resmi ada di OJK. Edzis, ya. Habis itu Amarta, nomor 4 dompet kilat, nomor 5 bos, nomor 6 tokoh modal, nomor 7 Pindaya, nomor 8 modalku, nomor 9 KTA kilat, nomor 10 kredit pintar, nomor 11 mau cash, 12 pinmas, 13 klik 2 ACC, klik 2C, mohon maaf, nomor 14 akseleran, nomor 15 amana.id, nomor 16 pinjam go, nomor 17 koin P2P, nomor 18 pohon dana. Teman-teman simain ya, jangan mau lagi diperbodoh dengan kata-kata semi. Nanti pinjol-pinjol yang mereka sebutkan dengan dalih kata semi dan semi, teman-teman dengarkan nanti, saya akan terangkan juga. Nomor 19 itu ada Mekar, nomor 20 itu ada kami, 21 Esta Capital Fintech, nomor 22 Kredit Pro, nomor 23 Fintak pakai G, nomor 23 Fintak, nomor 24 Rupiah Cepat, nomor 25 Crowdo, nomor 26 Indodana, 27 Julo, 28 pinjam win-win, 29 Dana Rupiah. Ini untuk pinjam win-win, sekarang dia juga sudah berganti nama, kalau nggak salah pinjamin, kalau nggak salah ya. Mana tadi pinjam win-win? 30 Taralit, 29 Dana Rupiah tadi ya, 30 Taralit, 31 pinjam modal, 32 Alami, 33 Awan Tunai, 34 ada Dana Kini, 35 Singa, 36 Dana Merdeka, 37 Esikes, 38 Pinjam Yuk, 39 Pin Plus, 40 Uang Mi, 41 Pinjam Duit, 42 Dana Syariah, 43 Batumbu, 44 Cash Cepat, 45 Klik UMKM, 46 Pinjam Gampang, 47 Cicil, 48 Lumbung Dana. Ya, baru 48 naik 49-nya. Mana dia ya? Mana dia kelanjutannya tadi itu? 49 360 Kredi, 50 Samir, 51 Kredinesia, 52 Fintech, 53 Modal Rakyat, 54 Solusiku, 55 Cairin, 56 Trace IQ, 57 Klik Kami, 58 Duha Syariah, nomor 59 Inpoila, 60 Sanderwan Stop Solution, 61 Dana Bagus, 62 Uku, 63 Kredito, 64 Ada Pundi, 65 Shopee Paylater, 66 Modal Nasional, 67 Komunal ya, 67 berarti naik 68 lagi ya. Oke, 68 yang ini dia. 68 restock.id, 69 Asetku, ini milik dari aku laku nih ya. 70 Ringan, 71 Avante, 72 Gradana, 73 Dana Cita, 74 Iki Modal, 75 Ipoji, 76 Indovan.id, 77 iGrow, 78 Danai.id, 79 Dumi, 80 Lahan Sikam.
81 kaswa.id, 82 Credifast, 83 Doiku, 84 Aktivaku, 85 Danain, 86 Indosaku, 87 Uatas, 88 Eduven, 89 Gandeng Tangan, 90 Papi Tupi Syariah, 91 Bantu Saku, 92 Dana Bijak, 93 Ada Modal, 94 Sama Kita, 95 Kawan Cicil, 96 Kraude, 97 Klik Cair. Itulah sebanyak 97 pinjol legal resmi terdaftar terverifikasi di Otoritas Jasa Keuangan. Sekarang kita masuk kenapa pinjol-pinjol itu selalu disebut oleh orang-orang itu dengan dalih semi legal. Beberapa alasan yang saya kumpulkan, saya tanya dari orang-orang yang selalu membaca, dia mendapatkan informasi bahwa ada orang yang menyebutkan pinjol dengan semi legal. Itu alasannya sangat simpel, teman-teman. Karena tidak mempunyai DC lapangan. Asal teman-teman tahu, ya, patokan untuk semi legal tidak bisa diambil ke sana. Saya sudah bilang sama Anda, kalau patokan Anda hanya sebatas DC lapangan, sejak awal saya sudah jelaskan, tidak semua pinjol mempunyai deflektor lapangan. Yang mengarahkan Anda untuk mencari deflektor lapangan terus-menerus bukankah diri Anda? Karena Anda didorong oleh deflektor dengan bahasa DC datang ke rumah, Korwil, FC. Ini dorongan. Ya, padahal banyak pinjol ini yang tidak mempunyai deflektor lapangan. Bukan berarti mereka tidak bisa menjalin kerja dengan DC lapangan, bukan dia tidak bisa menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, tapi mereka lebih mempertimbangkan. Pertama, biaya untuk menurunkan deflektor. Ini cukup luar biasa, Mbak. Ya, kalau deflektor 1 atau 2 orang mungkin nggak terasa, tapi kalau deflektornya ratusan sampai ribuan, ini luar biasa biaya jalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, persyaratan deflektor datang ke rumah harus mempunyai sertifikasi. Ini permintaan dari OJK. Kalau dia asal ambil pihak ketiga, yang terjadi bentrok di lapangan. Kalau sudah terjadi bentrok di lapangan, yang jadi bermasalah aplikasi mereka. Ini alasan kedua. Ya, pinjol-pinjol yang tidak mau menggunakan pihak ketiga. Yang ketiga adalah masih banyak komunikasi-komunikasi dari deflektor-deflektor mereka yang belum memenuhi kualitas. Kalau misalnya direkrut misalnya pihak ketiga yang sudah berkualitas, itu harganya mahal, biayanya mahal, karena mereka tahu dengan kualitas mereka. Tapi kalau direkrut orang-orang asal jadi, mereka juga kena nantinya sama OJK. Ya, itulah kenapa banyak dari pinjaman online, mungkin dari sebanyak 97 itu, mungkin lebih dari setengah mereka tidak mempunyai deflektor lapangan atau pihak ketiga. Apakah semuanya kita sebut itu semi? Kalau hanya patokannya hal itu, nggak bisa, teman-teman. Bahkan pinjol besar yang Anda kenal sekalipun, itu dia juga belum tentu. Walaupun pinjol ini mempunyai FC lapangan, bukan berarti segampang itu menurunkan, tidak. Ya, pinjol itu paham juga kondisi debeturnya seperti apa. Debetur kalau sudah kehilangan akal, kalau sudah duitnya tidak ada, mereka akan nekat melakukan apapun. Bagaimana nanti kalau FC yang mereka turunkan malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Ya, siapa yang mau bertanggung jawab? Ini kejaran akan panjang. Makanya banyak dari teman-teman semua itu, pinjol-pinjol ini tidak mempunyai DC lapangan. Cuman Anda itu yang membesar-besarkan. Kenapa Anda besarkan? Karena masalahnya Anda setiap hari mendapatkan kata-kata kunjungan ke rumah. Anda setiap hari mendapatkan desakan ada yang datang ke rumah. Anda setiap hari mendapat laporan ada yang mau berkunjung menjemput tagihan. Ini yang dibesarkan, fakta. Belum tentu. Itulah kenapa saya selalu bersuara sama teman-teman semuanya. Jangan terlalu fokus dengan DC datang ke rumah. Kan saya bilangin sama teman-teman, jangan terlalu fokus ke sini. Kalau Anda fokus ke sini, akhirnya Anda masuk ke ranah penipuan. Ya, masuk ke dalam jasa backup data, masuk ke dalam jasa hapus data, masuk ke dalam jasa melunasi hutang dengan berhutang. Dia ajaklah Anda mengambil dengan semi tadi. Sementara ada pinjol itu yang semi. Sebanyak itu yang saya bacakan, itu adalah pinjol legal terdaftar dan resmi ada di Otoritas Jasa Keuangan, diakui keberadaan mereka di Indonesia ini, dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di negara kita.
Ada, Anda lihat. Ada. Pinjol mana yang mereka sebut sebagai semi legal itu? Coba isi di dalam kolom komentar. Dan apa? Coba Anda sesekali bertanya, ketika ada orang live misalnya di aplikasi lain, terus dia menyebutkan pinjol ini adalah semi legal, ya. Coba Anda tanya alasannya, apa yang menyebabkan sehingga Anda bisa memvonis pinjol ini semi legal. Saya pengen tahu juga, bisa nggak diterangkan kepada saya? Pasti alasannya cuma satu. Pinjol ini aman di Galbay, pinjol ini tidak mempunyai DC lapangan, aman di Galbay, aman di Galbay. Karena tujuan dia adalah pengen mempergunakan data Anda untuk meminjam di sini dengan sistem bagi hasil. Kalau sudah hasilnya mereka dapat, giliran bermasalah, Andanya diblokir. Ya, Andanya ditinggalkan begitu aja karena target mereka sudah tercapai. Ya, teman-teman semuanya. Jadi silahkan Anda isi di dalam kolom komentar, pinjol apa yang selalu Anda dengar di